Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Surat An-Nisa ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا, dan janganlah kalian memberikan as-sufaha'a pada orang-orang bodoh, amwalakum, harta kalian. Kemarin sampai harta kalian, ya kan? Padahal yang dimaksud adalah harta mereka yang kalian yang menjadi penegaknya. Tapi di sini kalau disebut harta kalian, bukan harta mereka, bukan amwalahum tetapi amwalakum. Biasanya kan, seharusnya kan wala tu'tusufaha'a amwalahum, janganlah kalian memberikan pada orang-orang bodoh harta mereka. Tapi disebut janganlah kalian memberikan pada orang-orang bodoh harta kalian. Ada ayat yang lain juga begitu menyebutkan harta kalian, padahal maksudnya kalian itu kalian semua manusia itu. Kemarin apa cara mengamalkan amwalakum? Kita pahami harta itu adalah secara kolektif, secara global, secara bersama dan untuk kemanfaatan bersama. Terus dua sudah. Pada ayat yang lain, contohnya ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian antara kalian dengan cara yang batal. Illa antakuna tijaratan antaradin minkum, kecuali bahwa itu adalah jual beli yang saling ridho. Nah, ini disebutkan apa tadi? Janganlah kalian memakan harta kalian antara kalian. Padahal harta orang-orang lain di antara kalian kan begitu kan? Tapi disebut janganlah kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batal. Kalau memakan hartanya sendiri kan tidak apa-apa, ya kan? Tapi kok harta kalian jangan kau makan dengan cara yang batal. Bagaimana maksudnya? Makanya ekonomi itu adalah ekonomi global, satu kesatuan. Makanya ekonomi Islam menganut ekonomi global. Ada yang mengatakan ekonomi sosialis itu. Ya silahkan, sosialis atau apa, pokoknya kalau ada orang kaya, maka jangan untuk diri sendiri saja, juga untuk orang lain. Kalau ada kegiatan ekonomi itu menguntungkan, harus menguntungkan semuanya. Tidak boleh menguntungkan satu golongan, merugikan golongan yang lain. Kenapa judi dilarang? Judi haram. Karena keuntungan di atas kerugian orang lain. 10 orang yang berjudi, tidak mungkin 10 orang itu beruntung semuanya, ya. Kalau ada orang yang berjudi, ada yang satu menang beruntung, berarti yang lain pasti ada yang kalah. Makanya perintah Nabi, menanamlah, walaupun bukan kamu yang memakannya, menanamlah. Barangkali tanamanmu itu nanti akan berbuah, maka buahnya kemudian dimakan burung, maka kamu sudah sama dengan sedekah. Ya.
sudah sama dengan sedekah. Menanamlah, kemudian tanaman kamu menjadi rindang, menjadi apa? Keteduhan bagi orang yang kepanasan. Maka kamu sudah sama dengan sedekah. Oh, enak toh? Amin. Jadi ekonomi itu ekonomi global. Yang penting menguntungkan semua. Kenapa bunga itu dilarang? Haram bunga. Karena menguntungkan sebagian, merugikan sebagian yang lain. Nah itu ada yang diuntungkan ternyata, misalnya dengan kerjasama. Ya kerjasama sih bagus. Makanya kenapa kerjasama itu diunggul-unggulkan? Sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, ana salisus syarikaini malam yakhun ahaduhuma sahibahuma. Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang bersyirkah, bekerja sama, selama salah satunya tidak berkhianat kepada temannya. Jadi kalau ada orang kerjasama, syirkah kerjasama, bagi hasil misalnya, maka Allah itu melimpahkan barokah. Bahkan Allah menyebut, aku adalah orang ketiga. Maksudnya Allah nimbrung ke situ. Maksudnya apa? Allah melimpahkan barokah. Apa itu tadi? Dilarang apa? Riba. Kenapa riba kok dilarang? Menguntungkan sebagian dan merugikan sebagian yang lain. Misalnya ada orang pinjam uang 10 juta, kemudian nanti dibayar nyicil ngangsur, ya dikembalikan secara ngangsur 1 juta per bulan selama 12 bulan atau setahun, berarti 12 juta. Pinjam apa? 10 juta mengembalikan 12 juta. Itu namanya bunga, itu namanya riba, yaitu haram itu. Haram itu bunga itu. Wallah, demi Allah itu haram. Jangan kau sebut-sebut itu halal. Ya. Jangan kau sebut-sebut halal. Allah murka. Kalau sudah begitu, maka Allah tidak memberi petunjuk. Sebab dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Demikian itu karena mereka mengatakan sungguh jual beli itu semacam riba saja. Oh, Allah murka kalau begitu. Jual beli halal, halal sama halal. Ya. Riba haram. Pada bulan Januari, bulan 1, maka pemilik modal dalam riba tadi dapat untung, terus dapat untung sampai bulan 12. Sementara yang pinjam kadang untung kecil, kadang untung besar, kadang rugi kecil, rugi sedang, rugi besar. Itu tidak boleh. Tapi kalau syirkah kerjasama, tidak begitu. Pokoknya ini uang 10 juta saya pakai, kita dipakai oleh si B modal kerja. Pada bulan itu ternyata tidak dapat untung, ya sudah sama-sama ruginya istilahnya. Masih modal kok ya. Pada bulan 2 ternyata dapat untung, maka sama-sama untungnya, persentase sama-sama untungnya, ya kan? Pada bulan ketiga ternyata ada rezeki yang lumayan nomplok, ya, untung besar, ya, maka si pemilik modal, yaitu pemilik uang, apa, untung besar, yang jasa atau kerja untung besar. Pada bulan 4 ternyata ada apa, obralan, ya, kulaknya ada obralan, kemudian dijual harga biasa, jadi USB
untung sangat besar. Maka pihak pemilik uang, pemilik modal juga USB, untung sangat besar. Kemudian yang bekerja juga USB, untung sangat besar. Nggak boleh yang sini untung sangat besar, sini untung kecil, nggak boleh. Pada bulan 5 misalnya, begitu lagi dapat keuntungan sangat-sangat besar USSB ya. Maka kedua belah pihak mesti dapat USSB semuanya. Itulah namanya syirkah, itulah namanya kerjasama. Itulah namanya harta itu harta kalian, hai manusia. Sebenarnya komunisme itu artinya begitu. Komunisme. Cuma orang desa itu memang dipahamkan oleh pihak-pihak tertentu agar memahami komunisme itu ateisme. Paham tanpa Tuhan. Sampai orang-orang intelek saja, sampai Abbas saja sulit kok mengatakan komunisme itu paham bersama-sama itu dalam hal ekonomi. Kenapa? Karena sudah sejak dulu dicekoi begitu. Jadi kayaknya di dunia ini ada dulu itu ada pertentangan antara Soviet dengan Amerika. Kayaknya begitu. Kemudian ya kayaknya begitulah. Kemudian presidennya kalau didukung oleh Amerika, maka bagaimana cara mengolok-olok paham komunisme dan sebagainya. Sehingga komunisme diplesetkan diartikan ateisme, paham tanpa Tuhan. Makanya jangan kaget kalau Gus Dur mengatakan, loh, komunisme itu ya tidak masalah, komunisme tidak apa-apa. Paham harta bersama, harta global. Ya, tetapi diplesetkan loh itu ya. Komunisme di Indonesia itu adalah ajaran yang diplesetkan. Ya cuma agar ngerti gitu aja. Ngerti bahasa Inggris, kamu masuk gak ngerti bahasa Inggris. Komunisme kok diartikan paham anti Tuhan. Loh, bukan anti Tuhan, yang anti Tuhan itu ateisme. Banyak partai komunisme di Arab Saudi itu juga ada, tapi komunisme yang Islami. Jadi apa tadi? Kita pahami apa? Harta secara kolektif, yaitu untuk kemanfaatan bersama-sama. Diteruskan ya, misalnya usaha yang dihalalkan adalah yang menguntungkan bersama. Yang menguntungkan bersama. Misalnya menanam pohon dan sebagainya. Sudahlah, bagus-bagus model hukum Islam itu ya. Apa sih contohnya? Misalnya yang enggak bagus, contoh yang enggak bagus. Misalnya ya, ada orang menebang pohon. Pohon-pohon ini, keluih ini atau pohon mangga ini ditebang misalnya ya. Ditebang buat apa misalnya? Ditebang buat mantu ya, ngerti? Hajatan mantu. Misalnya, ini pohon-pohonnya sendiri ditebang-tebang sendiri untuk memasak hajatan, untuk mantu. Ngerti mantu kamu? Nikah itu acara nikah. Dulu biasanya begitu orang desa itu, nggak pakai LPG. Jadi mantu gitu aja, pohon-pohon ditebangi buat kayu bakarnya. Nah, memang menguntungkan kan kelihatannya. Menguntungkan sesaat, tetapi anak cucunya kan rugi, ya. Ya toh ya. Anak cucunya rugi. Nah, itu namanya merugikan banyak orang. Walaupun pohon-pohonnya sendiri tidak boleh ditebang itu.
Misalnya untuk kerindangan orang banyak, ternyata mau ditebang untuk bakar bata, batu bata, ya kan? Tidak boleh itu, walaupun kelihatannya pohon-pohon kita, tetapi kemanfaatannya untuk orang banyak. Makanya di jalan-jalan itu tidak boleh ditebangi pohon itu, sebab manfaatnya untuk orang banyak. Paham ya? Hukum Islam itu. Janganlah kalian memberikan pada orang-orang bodoh harta kalian. Berarti kita apa? Memahami ekonomi, itulah ekonomi global untuk kemanfaatan orang banyak. Makanya contoh lain ya, misalnya ada orang punya tanah, ada rumah misalnya, kemudian ada sebagian jalan itu memakai tanahnya orang si A, maka si A itu nggak boleh menutup jalan itu walaupun tanahnya sendiri. Misalnya ini untuk jalan, seharusnya untuk jalan, ya kan, untuk jalan yang diperlukan oleh orang banyak, kemudian ada orang pemilik tanah itu yang dipakai jalan tadi, itu kemudian ditutup, maka haram, nggak boleh. Walaupun tanahnya sendiri nggak boleh ditutup, harus diperbolehkan untuk kemanfaatan orang banyak. Ya, nggak boleh ditutup, kecuali kalau ada jalan lain, ya. Kecuali kalau ada jalan lain. Seperti di sini kan ada jalan lain, kamu bisa lihat situ, ya kan? Inilah ekonomi Islam. Kita pakai pemikiran ekonomi Islam itu. Yang penting menguntungkan orang banyak. Apakah kita yang makan atau anak cucu kita, tidak masalah. Ya. Makanya seperti tawuran, kemudian kekerasan, membakar rumah, itu haram itu. Nggak ada ajarannya begitu. Ya. Nggak ada ajarannya itu. Dirusak, rumahnya orang dibakar. Ya apa sih? Bukan berjuang itu berjuang memperturutkan nafsu itu. Wala tu'tusufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum, yang Allah menjadikan pada kalian. Allati ja'alallahu lakum, yang Allah menjadikan pada kalian. Kita menyadari, kita berusaha meyakini bahwa Allah yang menjadikan kita menguasai harta. Bahwa Allah yang menjadikan kita menguasai harta. Kita berusaha meyakini bahwa Allah yang menjadikan kita menguasai harta, bukan diri kita. Bukan diri kita yang menjadikan kita menguasai harta, atau bukan diri kita gitu aja, ya. Teruskan, bukan diri kita yang menguasai harta itu, bukan diri kita yang menjadikan menguasai harta. Apa? Jadi kita berusaha yakin bahwa Allah lah yang menjadikan kita menguasai harta, bukan diri kita yang menyebabkan kita menguasai harta itu, bukan. Paham ya? Berarti sebenarnya sandal itu miliknya siapa? Sandal miliknya Allah. Kemudian Allah menjadikan kita menguasai sandal itu. Itu loh. Kita sadar itu loh, pahalanya luar biasa. Mengamalkan Al-Quran ini
pahalanya luar biasa sudah. Balasannya di dunia akan dibina oleh Allah, dibimbing oleh Allah, di akhirat dimasukkan surga. Makanya kita belajar Al-Quran. Ya, Al-Quran itu menyangkut aspek hukum dan sebagainya dan sebagainya. Makanya kalau ada orang mengatakan misalnya, aku diamanati kopiah ini, itu sebenarnya kopiah itu bukan milik saya, hanya dititipkan oleh Allah pada saya. Saya disuruh merawatnya untuk amal soleh kopiah ini. Orang mengatakan demikian itu sesungguhnya apa? Sesungguhnya dia dapat karunia yang banyak oleh Allah, dari Allah. Ya. Ngomong begitu itu loh sudah dapat pahala luar biasa. Akan dibalas oleh Allah dengan surga. Allahumma amin. Tapi kalau ngomong keliru, ini kopiahku kok. Kopiahku ini peciku ya. Kok diambil? Ya saya pukul yang ngambil wong ini peciku. Aku kerja, aku dikasih bapakku duit untuk beli. Ngomong begitu itu dicatat oleh Allah dan dibalas dengan neraka. Naudzubillah. Itulah kebodohan, itulah ketololan. Nanti di akhirat ini kata-kata siapa ini? Bukankah itu milikku Allah, kemudian saya amanatkan pada kamu aja? Ya. Kalau sudah begitu, ini kan rumahku. Rumahku kan terserah aku. Nah. Kalau orang mengatakan demikian berarti orang bodoh, pasti bermasalah di akhiratnya. Di dunianya juga begitu. Itu tandanya orang bodoh itu. Bahaya sekali. Sebaliknya, rumah ini rumahnya Allah. Hanya dijadikan oleh Allah, saya menguasai. Dijadikan oleh Allah, saya menguasai. Gitu aja. Nah, kata-kata seperti ini, kalimat seperti ini adalah kalimat yang berpahala besar. Allahumma amin. Jadi allati ja'alallahu lakum, yang ja'ala telah menjadikan, Allahu oleh Allah. Jadi kita berusaha meyakini bahwa apa? Allah yang menjadikan kita menguasai harta, bukan diri kita yang menyebabkan kita menguasai harta. Nah, mengamalkan atau berkata yang benar tadi itu adalah kata-kata itu jurusannya surga. Tapi kalau kata-kata salah maka jurusannya neraka. Kalimat tadi misalnya, Allah yang menjadikan saya menguasai rumah ini rumahnya Allah, itu bagaikan pohon surga. Allahumma amin. Itu disebut kalimah thayyibah juga. Ya, kalimah yang baik. Itu nilainya sama dengan la ilaha illallah, sama dengan itu. Banyak enggak orang yang mengamalkan gitu, atau banyak mana yang tidak mengamalkan begitu? Banyak yang tidak. Mudah-mudahan saja kita termasuk yang sedikit saja, enggak apa-apa ya. Walaupun Anda semua ini mengamalkan begitu, termasuk yang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.